Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat berkaitan salam tidak lupa kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di muka. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Saleh As-Singkili SPD MPD, dan yang saya sayangi kawan-kawan sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proposal Tindakan Penelitian Kelas, yang beranggotakan yaitu saya, satu Khairul Anwar, yang kedua Cairini, yang ketiga Suci Ramadhani Siregar, yang keempat Dia Riani, dan yang kelima Bahaudin, dan terakhir Saskia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu proposal dan laporan penelitian tindakan kelas. Definisi proposal. Proposal juga dikenal dengan sebutan usaha penelitian. Proposal lazimnya mengandung latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kegunaan penelitian. Di dalamnya juga membuat latar penelitian, kajian pustaka, dan metodologi yang digunakan dalam mengumpulkannya, menganalisa, dan menguji keabsahan data penelitian. Dalam PTK, proposal merupakan langkah awal yang harus dilakukan peneliti sebelum memulai kegiatan PTK. Proposal PTK dapat membantu memberi arah pada peneliti agar mampu menekankan kesalahan yang mungkin terjadi selama penelitian berlangsung. Proposal PTK harus dibuat sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang mudah diikuti. Proposal PTK adalah gambaran terperinci tentang proses yang akan dilakukan peneliti, guru, untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas atau pembelajaran. Proposal PTK penelitian berkaitan dengan pernyataan atas nilai penting dari suatu penelitian. Membuat proposal PTK bisa jadi merupakan langkah yang paling sulit namun menyenangkan di dalam tahap proses penelitian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Khairul Anwar, tentang sistematika penulisan proposal. Nah, adapun komponen di dalam sistematika proposal. Nah, yang pertama itu ada judul penelitian. Nah, judul penelitian ini dinyatakan secara singkat dan spesifik tetapi sangat jelas karena menggambarkan masalah yang akan ditelitinya. Dan yang kedua itu ada bab 1 pendahuluan. Nah, di dalam bab 1 pendahuluan ini terdapat beberapa, yaitu ada A. Latar belakang. Nah, latar belakang masalah di dalam tujuan utama penelitian tindakan kelas itu untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Nah, untuk itu di dalam latar belakang masalah dapat kita paparkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada masalah yang ditelitinya itu benar-benar dari masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah. Dan yang kedua itu ada masalah yang ditelitinya itu merupakan suatu masalah yang penting dan mendesak untuk dapat dilaksanakan, dapat kita lihat dari segi waktu, biaya, dan daya dukungnya agar dapat memperlancar peneliti. Dan yang ketiga itu ada identifikasi masalah. Nah, jelaskan apa yang menjadi akar penyebab masalah tersebut secara cermat, secara sistematis, dan berikan alasan bagaimana kita dapat menarik kesimpulan tentang akar permasalahan tersebut. Yang B itu ada rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini dapat kita jabarkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada
rumusan masalah itu berisikan tentang perumusan masalah yang ingin ditelitinya. Dan yang kedua itu ada pemecahan masalah, merupakan uraian tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Dan yang C itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian tindakan kelas ini secara jelas perumusannya itu tujuannya harus konsisten dan hakikat permasalahannya yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Dan yang D itu ada manfaat penelitian. Secara jelas, manfaatnya itu bagi siswa, bagi guru, dan bagi satuan pendidik. Nah, contohnya itu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis. Yang ketiga ada bab 2 kajian teori. Nah, pada bagian ini dapat diuraikan sebagai landasan konseptual dalam arti secara teoritik yang digunakan peneliti untuk menentukan alternatif dalam pemecahan masalah. Nah, baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri berikut. Baik, nama saya Hairini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Lia Lianin. Nah, di sini yang pertama saya bahas yaitu tentang metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, setting dan karakteristik. Subjek penelitian di bagian ini disebutkan di mana penelitian itu dilakukan, di kelas berapa, dan bagaimana karakteristik dari subjek penelitian tersebut. Yang kedua, prosedur atau siklus penelitian. Di bagian ini dijelaskan jumlah siklus yang akan dilakukan dan berapa pertemuan siklusnya. Yang ketiga, pengumpulan data. Pada bagian ini ditunjukkan dengan jelas data dan cara pengumpulannya atau instrumen yang akan digunakan. Yang keempat, indikator kinerja. Pada bagian ini, tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan ditetapkan eksplisit. Dan yang terakhir, jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan penelitian disusun dalam matriks yang menggambarkan kegiatan dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sumber rujukan yang dipilih dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Selanjutnya lampiran. Lampiran ini merupakan aspek pendukung dan pelengkap yang dipandang perlu disajikan dalam penelitian. Misalnya itu rancangan materi dalam pembelajaran. Selanjutnya kerangka laporan penelitian tindakan kelas. Nah, jika seorang guru telah selesai dalam menyusun siklus-siklus yang dilakukannya, langkah berikutnya adalah menyusun laporan kegiatan. Nah, di mana siklus menyusun laporan penelitian ini diperlukan pedoman penulisan yang dapat dipakai sebagai acuan para peneliti pelaksana, sehingga tidak ditemukan adanya variasi bentuk. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri berikutnya. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dengan mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama halaman judul, kedua halaman pengesahan, ketiga abstrak, keempat daftar pengantar, kelima daftar isi, dan yang terakhir adalah daftar tabel atau lampiran. Bagian isi membuat hal-hal seperti bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, dan yang terakhir D. Manfaat penelitian. Bab 2 kegiatan teoretik dan pustaka. Bab 3 prosedur atau metode penelitian. Dan bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Bab kelima simpulan dan saran. Penjelasan dari sistematika tersebut adalah bab 1 dimulai dengan mendeskripsikan masalah penelitian secara jelas dengan dukungan data faktual yang menunjukkan adanya masalah pada setting tertentu, pentingnya masalah untuk dipecahkan. Dan yang bab kedua adalah mengemukakan teori dan hasil kajian temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bab ketiga adalah mendeskripsikan setting secara jelas, tahapan di siklus antara lain rencana, yang kedua pelaksanaan atau tindakan, yang ketiga pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Dan tindakan yang dilakukan bersifat rasional. Terakhir bab 5, yaitu menyajikan simpulan dan hasil penelitian sesuai dengan hasil analisis dan tujuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Daftar pustaka, yaitu memuat sumber pustaka yang dirujuk dalam kajian teori yang digunakan dengan sistem penulisan yang konsisten. Dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran, yaitu berisi lampiran berupa instrumen yang digunakan dalam penelitian sesuatu, bukti seperti surat izin penelitian, dan bukti lain yang dianggap penting.